Jenius Medis. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab 895-898. Salah. Ke Sao menggelengkan kepalanya. Salah. Beberapa orang tercengang. Ke Chengming memandang mereka dengan jijik. Meskipun aku sangat tertarik padanya, ada begitu banyak wanita cantik di dunia ini sehingga aku tidak perlu digantung di pohon. Terlebih lagi, bahkan Lu Shaowu pun gagal. Aku masih memiliki pengetahuan diri ini. Ke Sao akan menyerah. Semua orang terkejut. Bukannya aku ingin menyerah, tapi Ling Sao naksir dia. Ke Chengming berkata dengan suara yang dalam. Mereka semua melebarkan mata, sungguh luar biasa, Ling Sao tertarik padanya. Ini, keluarga Ling, keluarga terbesar ketujuh di Beijing. Nama Ling Sao adalah Ling Feng. Dia adalah tuan muda tertua dari keluarga Ling. Budidaya seni bela dirinya cukup luar biasa. Pada usia 26 tahun, ia telah mencapai pertengahan periode Kaiguang. Dia juga cukup menonjol di antara semua pemuda di ibu kota. Meskipun dia tidak sebaik 4 orang di ibu kota, dia juga cukup luar biasa. Dari segi kekuatan, Ke Chengming tidak sebaik dirinya. Dia baru berada di masa-masa awal karirnya, jadi dalam menghadapi pengejaran Ling Feng terhadap Bai Li Sueling, dia memilih untuk mundur secara otomatis, karena dia tahu betul bahwa dia tidak bisa bersaing dengan Ling Feng. Beberapa putra Gordon bergidik ketika memikirkan pengejaran Ling Feng terhadap Bai Li Sueling. Mereka segera menabuh genderangnya. Ling Feng juga yang terbaik di ibu kota. Dia jauh lebih kuat dari gerombolan ini. Saya tidak tahu berapa kali. Awalnya Ke Chengming tertarik dengan Bai Li Sueling, yang membuat mereka merasa tidak mungkin mengejar Bai Li Sueling, apalagi sekarang Ling Feng ingin mengejar Bai Li Sueling, yang langsung membuat mereka putus asa. Sekitar 10 menit kemudian, Jericho Lee dan Bai Li Sueling sedang mengobrol. Lou Qingqing dan Ruan Qingqing datang. Jericho Lee. Lou Qingqing melambai dengan gembira. Qingqing, kamu akhirnya sampai di sini. Kupikir kamu tidak akan datang. Bai Li Sueling dengan senang hati pergi menemuinya. Bagaimana bisa? Ada kemacetan di jalan. Kamu tidak tahu. Banyak sekali orang di sini hari ini. Ada beberapa jalan yang diblokir. Lou Qingqing melebih-lebihkan. Penampilannya murni dan cantik. Senyumannya membuat banyak orang yang lewat menatap lurus. Khususnya, ada Ruan Qingqing di sampingnya, yang membuat banyak hewan jantan terus melihat ke arah ini. Jericho Lee memandang Ruan Qingqing, kamu melakukan pekerjaan dengan baik terakhir kali. Terima kasih, Ruan Qingqing dengan lembut menganggukkan kepalanya. Mari kita bicara di sudut yang luas. Hari ini banyak orang, Jericho Lee mengingatkan. Tak jauh dari situ, beberapa anak bersaudara sedang mengertakkan gigi. Hari, ada apa dengan dia? Kenapa ada beberapa wanita cantik lagi, dan mereka semua berhubungan dengan pria itu? Aku tak percaya dia dekat dengan pria ini. Aku marah sekali. Hatiku tak tahan lagi, sialan. Siapa anak ini? Mengapa cintanya begitu baik? Semua orang iri dan cemburu, dan gigi mereka hampir masam. Pada saat ini, mereka tiba-tiba melihat seorang wanita cantik dengan rok pendek yang tinggi dan keren keluar dari ruangan dan berjalan menuju Jericho Lee. Fusi. Bukankah itu Nona Fu, Hari? Mengapa dia mengenal anak laki-laki ini? Neneknya, begitu banyak gadis cantik, sebenarnya mengenalnya. Apakah dia perhiasan kecil? Terlalu berlebihan jika menginjak begitu banyak perahu sekaligus. Sekelompok Childe bersaudara sangat marah sehingga mereka semua bersusah payah mengejar kecantikan terbaik. Pria ini baik. Dia menjaga hubungan baik dengan begitu banyak wanita cantik sekaligus. Mereka menyebutnya iri. Sial, aku akan membunuh anak ini. Jangan hentikan siapapun, aku akan membunuhnya. Jika kamu tidak membunuhnya, sayang sekali. Pergi dan beritahu Ling Sao bahwa istrinya telah direndam oleh orang lain. Ketika Ling Sao keluar, dia pasti akan membunuh anak itu. Childe bersaudara berkicau. Kuharap aku bisa menggantikan Jericho Lee sekarang dan ngobrol baik-baik dengan saudara perempuan saya. Sebagai guru surga, pendengaran Jericho Lee sangat tajam. Tentu saja, dia mendengar komentar beberapa orang, tetapi dia tidak merasa nyaman sama sekali dan terus mengobrol dengan mereka. Lebih lanjut dan semakin banyak orang yang datang ke jamuan makan, dan semakin banyak saudara lelaki muda. Orang-orang ini segera berkumpul dan dengan antusias mendiskusikan keindahan dan segala macam anekdot. Singkatnya, itu menyombongkan diri. Bagi mereka, paling tepat untuk menggambarkannya dengan berlebihan. Pernahkah Anda mengetahui bahwa ada beberapa anggota keluarga yang tidak hadir hari ini, seperti keluarga Lu dan keluarga Rong? Ini pengingat. Kami sudah mengetahuinya. Sebelumnya dikatakan bahwa keluarga Rong dan keluarga Lu tidak ada dalam daftar undangan.
Mereka mengira itu hanya gosip, tetapi sekarang tampaknya benar. Orang-orang dari keluarga lain di Tianzihao kurang lebih telah mengirim orang ke sini. Kecuali untuk keluarga Gai, hanya keluarga Rong dan keluarga Lu yang belum datang. Situasi keluarga Gai istimewa. Bagaimanapun, Dewa Perang membunuh Gai Zhouyu. Sebenarnya dia adalah musuh keluarga Gai, jadi wajar jika keluarga Gai tidak diundang. Kalau tidak, begitu kita bertemu seperti musuh, kita takut akan terjadi perkelahian, sehingga tidak perlu mengadakan jamuan makan. Hai. Aku tidak tahu apa yang telah dilakukan keluarga Rong dan keluarga Lu, tapi mereka begitu diincar oleh Dewa Perang. Tutut, lakukan kejahatan. Banyak orang menggelengkan kepala dan terlihat penuh rasa Schadenfreude. Seorang adik laki-laki memikirkannya, dan pencuri itu berkata, coba tebak, mengapa Dewa Perang melakukan ini? Siapa yang bisa menebaknya? Artinya, kalau bisa ditebak, beritanya pasti sudah lama tersebar, dan kamu perlu menebaknya di sini. Kerumunan itu memberinya tatapan mencemooh. Pria itu memutar matanya, oke, saya akan membicarakannya dengan santai, menebak dan bermain, butuh reaksi sebesar itu. Apa yang mudah ditebak? Anda hanya bisa mengetahuinya jika Anda bertanya kepada orang yang bersangkutan, tetapi menurut Anda apakah keluarga Rong atau keluarga Lu akan mengatakan yang sebenarnya? Sayang sekali pria itu terdiam dan menggaruk bagian belakang kepalanya. Itu benar. Keluarga Rong dan keluarga Lu telah lama menjadi sasaran ejekan karena hanya diincar oleh dewa bela diri. Seperti kata pepatah, keburukan keluarga tidak boleh dipublikasikan. Bagi keluarga yang memperhatikan wajah, itu sama sekali tidak mungkin untuk mengatakan hal-hal buruk. Saya bertanya kepada Anda, pernahkah Anda melihat pertempuran menentukan antara Wu Shen dan Gai Zhouyu di Menara Qiankun sebelumnya? Seorang pria tiba-tiba bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak. Tidak, saya ingin melihatnya, tapi ayahku tidak mengizinkanku. Sekarang aku menyesalinya, aku juga. Aku tahu Wu Shen akan mengalahkan Gai Zhouyu, jadi aku pasti akan pergi melihatnya. Ini sangat disayangkan bagi kita semua. Bagi mereka yang bisa mengunjungi pertempuran malam itu, mereka benar-benar mati tanpa penyesalan. Namun bagi mereka yang tidak menyaksikannya, itu adalah penyesalan seumur hidup. Saya mendengar bahwa Wu Shen adalah seorang jenius yang seumuran dengan kita. Saya benar-benar tidak tahu betapa jahatnya dia untuk mencapai prestasi luar biasa di usia yang begitu muda. Beberapa orang iri, dan tidak ada yang mau menjadi biasa-biasa saja. Jangan menghela nafas. Di mana kita bisa menilai Dewa Perang? Jenius seperti itu belum pernah terlihat sebelumnya. Aku di sini untuk melihat wajah sebenarnya dari Dewa Perang. Bab 896. Ya, aku juga ingin melihat seperti apa Wu Shen. Tujuan dari banyak saudara laki-laki adalah untuk melihat Dewa Perang legendaris, siapa yang suci, dan apakah dia setua mereka. Saat ini, beberapa putra bersaudara mendatangi Jericho Lee dan yang lainnya. Hei, kawan. Dari tadi kamu ngobrol di sini. Membosankan sekali. Ayo ngobrol bersama. Orang itu tertegun, Jericho Lee mengedipkan matanya, bicara tentang apa? Apapun yang ingin kamu bicarakan. Seorang putra mengalihkan pandangannya dan berkata, namaku Birk. Birk. Jericho Lee tidak memiliki kesan apapun tentang nama ini, tetapi dia ingat bahwa ada keluarga Bai di keluarga merek terkenal di ibu kota, tetapi peringkatnya relatif rendah. Dia juga menulis keluarga Bai di daftar undangan. Sekelompok Childe bersaudara berkumpul, sengaja atau tidak sengaja, menuju Bailey Swelling dan lainnya. Jericho Lee terdiam, mengira orang-orang ini tidak datang untuk mengobrol dengannya, bukan. Bukan anggur yang membuat orang mabuk. Bai Hua tertawa dan bersiul, lanjutkan topik tadi. Hari ini adalah jamuan makan yang diadakan oleh Wu Shen. Sayang sekali kita tidak pergi ke Menara Qiankun untuk menyaksikan pertempuran hari itu. Ya, sayang sekali. Banyak orang menyatakan penyesalannya. Bai Hua menepuk bahu Jericho Lee dan berkata sambil tersenyum, saudaraku, apa pendapatmu tentang Wu Shen? Ekspresinya sempit, sedikit winky. Jericho Lee menatap tangan yang dia letakkan di bahunya dan berkata, itu dia. Apa? Birk terkejut, saudaraku, apakah kamu bercanda? Tahukah kamu siapa Dewa Perang itu? Saudara Bai, menurutku kamu menanyakan orang yang salah. Dia tidak terlihat seperti seseorang yang mengenal Dewa Perang. Dia kebanyakan datang bersama keluarganya. Bai Hua berkata. Dengan serius, Dewa Bela Diri ini adalah dewa yang mampu memanggil angin dan hujan di ibu kota, bahkan di seluruh Tiongkok. Kekuatannya begitu kuat sehingga Anda tidak dapat membayangkannya. Lagi pula, aku tidak bisa memberitahu orang awam sepertimu. Awalnya, dia mengira Jericho Lee dikelilingi oleh begitu banyak wanita cantik. Dia seharusnya sangat lucu dan tahu banyak hal, sehingga dia bisa menarik begitu banyak wanita cantik. Alhasil,
Perkataan Jericho Lee terang-terangan dan wajahnya cuek, yang membuat Bai Hua memandang rendah orang ini dari lubuk hatinya dan merasa bahwa dia adalah pemakan yang lembut, sehingga kata-katanya penuh dengan hinaan dan hinaan. Jericho Lee ingin tertawa. Ini adalah pertama kalinya dia diarahkan ke hidungnya dan dikatakan bahwa dia tidak memahami dirinya sendiri dan merupakan orang awam. Siapa yang tahu apa ini? Lou Qingqing dan yang lainnya saling memandang dengan ekspresi aneh. Jericho Lee tertawa, kamu bilang aku bodoh, itu belum tentu benar. Wu Shen memang seperti itu. Meskipun dia memiliki kekuatan yang luar biasa, dia tidak berbeda dengan orang normal, terlepas dari faktor kekuatannya. Dia akan tertekan, mengkhawatirkan banyak hal, dan berlarian sepanjang malam demi menyelesaikan masalah. Apa yang dikatakannya memang benar. Faktanya, untuk menemukan Li Wenyan dan menyelamatkan Rong Xinlian, dia bekerja keras dalam waktu yang lama. Dia seperti orang biasa. Dia sering merasa tertekan sebelumnya. Mendengar ini, Bai Hua tersenyum aneh dan menatap Jericho Lee dengan tatapan idiot. Saudaraku, aku baru pertama kali melihatmu. Sepertinya itu benar. Bagaimana perasaannya jika mendengarnya? Jericho Lee merentangkan tangannya dan tampak acuh tak acuh. Dia akan menganggap apa yang saya katakan sangat masuk akal. Semua adik-adik benar-benar terdiam. Bahkan beberapa tamu yang dekat dengan Jericho Lee terdiam mendengar perkataan Jericho Lee. Orang ini berani mengatakannya. Seberapa kuatkah Dewa Perang? Bagaimana mereka bisa menjadi seperti orang biasa? Kamu bercanda. Birk putih haha mencibir, saudaraku, bicara tapi ingin lewat otak, mulut tidak menutup pintu, kadang bicara tidak teratur tapi ingin menimbulkan masalah. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana Jericho Lee memenangkan hati begitu banyak wanita cantik. Jericho Lee terlalu malas untuk memperhatikannya. Melihat ekspresi tidak sabar di wajahnya, semua wanita tahu bahwa dia tidak peduli untuk menjelaskan sama sekali, jadi mereka menelan apa yang baru saja dia katakan. Karena Jericho Lee tidak mau mengatakannya, mereka malu untuk berbicara agar tidak membuat orang tidak senang. Setelah beberapa saat, topik pembicaraan Bai Hua beralih ke keindahan. Dikatakan bahwa 3 Sao keluarga Lu telah mengejar Bai Li Sueling, tapi sepertinya mereka gagal. Bahkan Lu Shaowu gagal. Aku tidak percaya. Wanita cantikku adalah pria yang baik. Satu kegagalan tidak berarti apa-apa. Lu Shaowu tidak cukup sabar. Penonton menggelengkan kepala karena emosi. Ngomong-ngomong, konon Ke Sao ingin mengejar Bai Li Sueling. Mana yang lebih kecil? Siapa lagi? Ke Sao dari keluarga Ke Chengming. Dia. Bukankah dia selalu bersikap rendah hati? Ke Chengming tidak ada di sini. Adik-adik yang baru saja mengobrol dengannya tidak tahu kemana mereka pergi. Sekarang adik-adik ini tidak tahu. Ke Chengming telah berhenti mengejar Bai Li Sueling. Beritamu sudah ketinggalan zaman. Saat itu, seorang pemuda menggelengkan kepalanya dan berkata, "Oh." Pria itu menyeringai dan berbisik, "Aku baru saja melihat Ke Sao datang." Sepertinya dia sendiri yang mengatakan bahwa dia telah berhenti karena ada orang yang lebih berkuasa yang ingin mengejar Bai Li Sueling. Siapa? Kerumunan itu melotot. Ini seperti Ling Feng dari keluarga Ling. Dia benar-benar lebih baik dari Ke Sao. Dia memiliki kekuatan yang bagus dan masih muda serta menjanjikan. Seseorang menggelengkan kepalanya dan bergumam. Bai Li Sueling, yang sedang mengobrol di sini, hampir mati tercekik tanpa seteguk air liur ketika mendengar ini. Aku akan memberitahumu bagaimana aku telah diperas satu demi satu oleh seseorang yang mengirimiku pesan singkat baru-baru ini. Sayang sekali dia kesal, dan jelas sangat kesal. Terakhir kali aku pergi ke Lu Shaowu, dan baru saja aku pergi ke Chengming. Sekarang saya punya Ling Feng yang lain. Orang-orang ini belum selesai. Bai Hua dan yang lainnya melihat ke arah Bai Li Sueling, yang sedang tidak sehat, dan menyadari bahwa mereka berbicara terlalu keras, mereka malu untuk tersenyum. Rumah sangat ramai dan suasananya sangat panas. Menjelang malam, jamuan makan akhirnya dimulai. Setelah lebih dari setengah hari, minat orang-orang tetap tidak berubah. Seseorang baru saja berani mengingini Sueling. Siapa ini? Keluar dari sini di tengah kerumunan, suara yang agak tidak ramah tiba-tiba muncul. Ia tampil seperti embusan angin dan menarik perhatian banyak orang. Pengunjungnya adalah seorang pria muda yang tampaknya berusia pertengahan 20-an. Dia bermartabat dan penuh kesombongan. Dia memiliki sikap yang baik, tapi dia terlihat sangat luar biasa. Ketika beberapa orang melihatnya, mereka pada pandangan pertama merasa bahwa dia sombong, tetapi mereka merasa bahwa dia sangat sombong. Para tetua merasa tidak nyaman. Mereka harus makan dan minum. Mereka terus membicarakan bisnis dengan orang lain. Mereka tidak peduli di sini. Hanya perhatian generasi muda saja yang terfokus.
Beberapa orang mengenali pria itu, wajah mereka berubah, dan mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak membicarakannya. Ling Feng. Dia memang datang. Bukan dia yang awalnya dikirim ke perjamuan oleh keluarga Ling. Saya khawatir seseorang yang memberitahunya bahwa dia datang ke sini secara khusus. Beberapa orang sudah selesai. Aku khawatir mereka sudah mati. Bab 897. Pada saat yang sama, orang-orang mau tidak mau menunjukkan ekspresi Schadenfreude. Suara mendesing. Tiba-tiba seorang pria bergegas keluar dari kerumunan dan berkata, "Ling Sao, kamu terlambat." "Ke Sao, kamu di sini juga." Pengunjung itu memandang ke Cheng Ming dan mengerutkan kening. Pada saat ini, Ruan Qingqing tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Apakah orang-orang dari keluarga Ling gila? Biarkan dia datang ke sini untuk mempermalukan dirinya sendiri. Apakah dia tidak tahu identitas Jericho Lee sama sekali? Begitu Ling Feng muncul barusan, apa yang dia katakan ditujukan pada Jericho Lee. Semua orang bodoh tahu bahwa dia akan merepotkan Jericho Lee. Karena itu, Ruan Qingqing mengira kepala Ling Feng patah. Masalah Jericho Lee. Saya khawatir ini bukan masalah, ini kematian. Ling Feng menepuk bahu ke Cheng Ming. "Ke Sao, kamu tidak cukup menarik. Kamu tidak memberitahuku ketika kamu tahu seseorang sedang memikirkan Sueling." Ke Cheng Ming tidak punya pilihan selain tersenyum pahit. "Sejujurnya, saya tidak tahu siapa orang itu, atau saya baru melihatnya hari ini. Bukannya saya tidak punya waktu untuk memberitahu Anda." Di sini, Bai Hua dan yang lainnya melihat Ling Feng, dan wajah mereka terkejut. Orang ini ada di sini. Tuan Muda Ling, siapa yang berani menyinggung perasaannya, pasti tidak ada buah yang enak untuk dimakan. Tatapan Bai Hua terhadap Jericho Lee penuh dengan rasa senang dan simpati. Ling Feng sedang dalam masalah. Harap beruntung. "Ling Sao, jarang sekali kita minum di jamuan makan malam ini," kata ke Cheng Ming sambil tersenyum. Ling Feng melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Aku di sini karena seseorang mengganggu Sueling. Aku datang mencarinya karena ide melawan Sueling. Tidak ada waktu untuk minum. Katakan padaku, di mana dia?" Penuh dengan orang, dan dia tidak dapat menemukan Bailey Sueling dan Jericho Lee. Ke Cheng Ming tertegun dan bertanya, "Ling Sao, bukankah itu bagus? Hari ini adalah jamuan makan yang diselenggarakan oleh Wu Shen. Jika ada masalah, Wu Shen akan tahu. Tuan Wu Shen memiliki banyak akuntan. Bagaimana bisakah kamu membandingkannya?" Ling Feng bertekad untuk menyelesaikan rekeningnya. "Jangan terlalu bertele-tele, bahwa aku segera menemukan bajingan kecil itu." "Baiklah." Ke Cheng Ming tidak berdaya dan memiliki firasat buruk di hatinya. Mereka berjalan mengitari halaman dan akhirnya menemukan Bailey Sueling di kursi sudut. Sueling. Saat melihat Bailey Sueling, Ling Feng tampak bahagia dan berlari ke arahnya. "Berhenti. Jangan ke sini!" Bailey Sueling langsung berteriak untuk menghentikannya. Wajah Ling Feng kaku. Dia menoleh dan melihat Jericho Lee duduk di sampingnya. Matanya dingin. "Apakah kamu mengganggu Sueling?" Bailey Sueling tampak marah dan berkata, "Diam. Ling Feng, jangan bicara omong kosong. Sueling, jangan membelanya. Saya sudah mengatakan bahwa Anda adalah wanita yang saya sukai. Aku tidak akan pernah melepaskan dia dari siapapun yang mengganggumu." Ling Feng menatap Jericho Lee dan berkata, "Apakah kamu mengganggu Sueling?" Pop. Jericho Lee meletakkan cangkir anggurnya di atas meja dan memandangnya dengan acuh tak acuh. "Apakah ada hubungannya denganmu? Anda terlalu berpikiran luas." "Bagus. Anda mengakuinya, bukan?" Ling Feng tampak galak dan memandang Jericho Lee dari atas ke bawah. Dia menemukan bahwa anak laki-laki itu cukup cantik, terutama temperamennya yang sangat luar biasa. Pantas saja dia berani mengganggu Bailey Sueling. Percuma menjadi tampan. Ling Feng tidak meremehkannya sama sekali. Di matanya, dia tidak sekaya dia. Dia adalah tuan muda keluarga Tian Zihao. Dia tidak tahu seberapa besar latar belakangnya. Bailey Sueling buta. Dia adalah tertarik pada pria seperti ini. Jericho Lee mengeluarkan handuk kertas dan perlahan-lahan menyeka noda minyak di sudut mulutnya. Dia dengan tenang saling memandang, "Jangan bicara sendiri di sini, kemana harus bolak-balik, dan menghilang dari mataku sebelum aku marah." Dia tidak ingin marah pada acara penting seperti malam ini. Apakah orang ini gila? Bai Hua dan yang lainnya menarik napas dingin, mengira kepala orang ini bukan air, sebenarnya berani berbicara begitu gila kepada Ling Feng. Siapakah Ling Feng? Dia adalah tuan muda ketujuh dari keluarga Ling di ibu kota. Dia memiliki bakat luar biasa dalam seni bela diri dan prestasi yang kuat. Sekalipun latar belakang seseorang besar, kuncinya adalah dia tetap memiliki kekuatan yang kuat, yang merupakan eksistensi mengerikan yang tidak dapat diprovokasi. Orangnya seperti itu, tapi Jericho Lee berani meneriakinya.
Itu tindakan yang nekat. Bai Hua mau tidak mau menggelengkan kepalanya. Tiba-tiba dia memikirkan apa yang dikatakan Jericho Lee sebelumnya, dan dia tidak bisa menahan cibiran. Ternyata dia idiot. Pantas saja dia bisa mengucapkan kata-kata bodoh seperti itu sebelumnya. Sekarang aku tidak tahu situasinya. Sungguh orang gila, Ruan Qingqing dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala dan menatap mata Ling Feng. Penuh simpati dan belas kasihan. Tidak baik memprovokasi siapapun, kecuali Jericho Lee. Siapakah Jericho Lee? Li Xuanyuan lah yang membunuh Ge Zhouyu, Dewa Tianyu. Dia penyihir terhebat yang pernah ada. Dia dikenal sebagai dewa seni bela diri. Ling Feng, roh jahat, berani meneriakinya. Orang ini bodoh. Bahkan jika keluarga Ling melihatnya, mereka harus bersikap sopan. Apa yang diremehkan oleh Ruan Qingqing? Apa katamu? Ling Feng langsung marah ketika dia mendengar kata-kata Jericho Lee. Dia mengepalkan tangannya tinjunya erat, wajahnya berat, dan matanya tidak bisa berhenti, dan dia pembunuh. Detik berikutnya, Ling Feng berjabat tangan dan melemparkan tinjunya ke kepala Jericho Lee. Tidak. Hati orang-orang pada saat yang sama mengeluarkan seperti itu sebuah suara, tetapi didasarkan pada penilaian yang berbeda. Bai Hua dan yang lainnya merasa bahwa Jericho Lee harus dibunuh. Ruan Qingqing dan yang lainnya berpikir Ling Feng akan mati. Sungguh kecepatan yang mengerikan. Tidak jauh dari situ Ke Chengming, melihat kecepatan gerakan Ling Feng, tidak bisa tidak merasa takut. Sebagai seorang pejuang, dia secara alami dapat melihat kekuatan gerakan Ling Feng. Jika dia diizinkan untuk mengambilnya, tidak mungkin dia mengambilnya. Jika dia melakukannya tidak mati, dia harus melepas kulitnya. Bang! Terdengar suara tumpul, tapi itu bukan suara tinju Ling Feng yang mengenai dahi Jericho Lee. Ketika tinju Ling Feng berada 2 atau 3 cm dari dahi Jericho Lee, tinju itu berhenti di udara, sementara Jericho Lee memimpin dan menepuk balik dengan tangan yang ringan. Tamparan ringan itu sepertinya tidak memiliki kekuatan sama sekali, tetapi Ling Feng merasakan kekuatan yang sangat besar seperti laut. Seluruh tubuhnya seperti layang-layang patah, terbang mundur. Bang! Seluruh tubuhnya seperti cangkang, menghantam meja peralatan makan tidak jauh dari situ. Wow! Klik! Meja tersebut langsung roboh, dan semua peralatan makan di atas meja jatuh ke tanah, hancur berkeping-keping, dan tanah menjadi berantakan. Gerakan besar itu segera menarik perhatian para tamu di seluruh halaman, dan pemandangan tiba-tiba menjadi sunyi. Semua orang menoleh untuk melihatnya, dan mata mereka terkejut. Apa yang telah terjadi? Seseorang berbisik. Ini seperti seseorang sedang berkelahi. Seseorang dapat menilai situasi dengan akurat. Bukankah itu tuan muda keluarga Ling yang tergeletak di tanah, Ling Feng? Dia dipukuli. Aneh, siapa yang begitu berani hingga berani menyerangnya? Ini adalah wilayah Wushen. Apakah kamu ingin tinggal di sini? Bab 898. Orang-orang mau tidak mau membicarakannya, dan ekspresi mereka sangat indah. Jangan katakan itu adalah rumah dewa perang. Kalau berani berbuat apa-apa di sini, sepertinya kepala Taisui penuh dengan kotoran. Terlebih lagi, Ling Feng adalah tuan muda dari keluarga Ling. Jika Anda menyerangnya, itu sama saja dengan memprovokasi otoritas keluarga Ling. Setelah itu, Anda akan dibalas oleh keluarga Ling dan membayar atas perilaku Anda sendiri. Wow! Ling Feng menutupi perutnya dan jatuh ke tanah pecahan kaca. Dia berteriak dengan darah. Tuan muda Ling. Ke Chengming kaget dan bergegas. Dia tidak percaya anak laki-laki berpenampilan biasa itu menamparkan Ling Feng ke udara. Bai Hua dan yang lainnya juga membuka mulut, ternganga, mengusap mata, dengan wajah seperti neraka. Saya tidak linglung, dia benar-benar mengalahkan Ling Feng. Birk itu menelan ludahnya dengan susah payah. Butuh waktu lama bagi Bai Hua untuk menenangkan diri dan dengan cepat berteriak pada Jericho Lee, saudaraku, menurutku sebaiknya kamu cepat lari. Lari? Kenapa? Jericho Lee terkejut. Pohon Birk tidak bisa berkata-kata. Kamu belum mengetahui situasinya. Ling Feng adalah penguasa keluarga Ling. Apakah keluarga Ling tahu? Itu adalah keluarga Tian Zihao di ibu kota. Itu sangat kuat. Bukan itu yang dapat kamu bayangkan. Jika kamu mengalahkan mereka tuan muda, mereka tidak perlu bertarung untukmu jika mereka mengetahuinya. Artinya, orang-orang di keluarga Tian Zihao sedang mencari kematian. Beberapa saudara muda di dekatnya juga ikut bergema. Tapi Jericho Lee tertawa dengan ketidaksetujuan, keluarga Ling. Tidak peduli siapa yang datang, itu tidak akan menyakitiku sedikit pun. Sobat, apakah kamu takut menjadi konyol sebelum berbicara omong kosong? Bai Hua memiliki keinginan untuk mengukur apakah kepalanya sedang demam. Apakah kamu benar-benar tahu seperti apa keluarga Ling?
Saya rasa kamu tidak tahu sama sekali, jika tidak, kamu tidak akan membual di sini saat ini. Semua orang hampir tidak dapat melihatnya lagi. Bahkan tamu lainnya pun menunjukkan ekspresi aneh. Jericho Lee masih acuh tak acuh. Dia bahkan mengambil minuman di atas meja dan meminumnya seolah tidak ada orang lain. Dia tampak tenang dan tidak menganggap serius apa yang disebut keluarga Ling. Birk memandangnya dan terdiam. Dia pikir orang ini terlalu pandai berpura-pura. Dia masih berpura-pura ketika sampai pada titik ini. Untuk memasang kekuatan ini, hidup tidak. Kenapa kamu berlumuran darah? Pada saat ini, dua orang yang tampak setua Ling Feng datang. Ketika mereka melihat Ling Feng terbaring di tanah, wajah mereka tiba-tiba berubah. Apalagi saat mereka melihat darah di Ling Feng, kemarahan mereka tiba-tiba meningkat. Mereka sangat tampan sehingga sangat menarik. Wan Shao, Huo Shao. Ke Cheng Ming terkejut melihat mereka. Bukankah ini Tuan Muda Wan Jia dan Huo Jia di keluarga Tian Zihao? Konon mereka bertiga punya hubungan baik dan sering jalan-jalan bersama. Ling Feng terluka. Dengan persahabatan mereka, mereka berdua pasti tidak akan duduk diam dan mengabaikan. Anak itu, aku khawatir ini akan menjadi menyedihkan. Mata banyak orang penuh dengan olok-olok, dan mereka ingin melihat pertunjukan yang bagus. Wan Shao datang, segera membantu Ling Feng berdiri dan bertanya, Ling Shao, bagaimana kamu bisa dipukuli seperti ini? Siapa yang melakukannya? Ling Feng mengangkat tangannya dan menunjuk ke Jericho Lee, yang sedang duduk di sana sambil minum. Apakah itu dia? Wajah Huo Shao sangat muram. Dia segera bergegas ke Jericho Lee dan berkata, apakah kamu yang mengalahkan Ling Shao seperti ini? Siapa yang memberimu keberanian untuk melakukan itu? Jericho Lee mengabaikannya dan mencicipi minumannya sendirian. Tampilannya yang tenang itu, membuat banyak orang melihatnya, ekspresinya semakin aneh, kapan pria ini masih begitu tenang? Bukankah itu palsu? Bang! Huo Shao menggebrak meja dengan keras dan menatap Jericho Lee dengan marah, nak, aku menanyakan sesuatu padamu. Apakah kamu bodoh? Sudah kubilang, tidak peduli siapa kamu akan mati hari ini. Jericho Lee akhirnya menjawabnya, apakah kamu yakin ingin membunuhku? Ya. Jangan kira ini rumah Wu Shen. Aku tidak berani melakukan apapun padamu. Kamu sudah mati. Suara Huo Shao sedingin es, tetapi meskipun dia marah, dia tidak melakukannya secara langsung. Jelas, dia masih waspada terhadap Jericho Lee. Lagi pula, kemampuan Jericho Lee melawan Ling Feng seperti itu tentu menyembunyikan banyak kekuatan. Jika dia melakukannya dengan gegabah, kemungkinan besar dia akan menderita kerugian. Wow! Jericho Lee, dengan wajah dingin, memercikkan jus ke gelas ke wajahnya. Suaranya seperti es, siapa yang memberimu keberanian untuk bertindak liar di wilayahku? Begitu ucapan ini keluar, banyak orang yang terkejut dan tidak bisa bereaksi. Wajah Huo Shao disiram jus, yang mengalir di wajahnya, membuatnya tampak malu. Huo Shao tiba-tiba menjadi marah, dan wajahnya menjadi sama jeleknya, brengsek. Anda sedang mencari kematian. Saat berikutnya, nafas ki asli yang kuat keluar darinya. Jelas sekali bahwa tindakan Jericho Lee benar-benar membuatnya marah dan membuatnya tidak bisa mengendalikan niat membunuhnya. Siapa yang membuat masalah di sini? Pada saat kritis ini, suara keraguan datang dari jauh, dan kemudian Cheng Hai keluar dari ruangan. Saat seluruh penonton melihatnya, wajahnya menjadi semakin indah. Cheng Hai telah keluar, dan permainan yang bagus bahkan lebih indah lagi. Huo Shao dan yang lainnya tercengang. Mereka segera menoleh dan melihat Cheng Hai berjalan dengan mantap. Dia mempunyai udara yang bagus. Apa yang sedang terjadi? Cheng Hai mendekat dan bertanya dengan keras. Matanya, yang pertama melihat Huo Shao berdiri, dan kemudian melihat Jericho Lee duduk di kursi, sambil mencibir Jericho Lee, jantungnya berdebar kencang, apakah seseorang memprovokasi Li Shao? Jantungnya naik ke tenggorokannya. Li Shaoquan bertanggung jawab atas perjamuan hari ini. Dia adalah penanggung jawab perjamuan. Jika perjamuannya salah, Li Shao tidak akan pernah bersikap lunak. Ini pertemuannya. Wan Shao berkata, sidang umum tepat pada waktunya. Jika seseorang membuat masalah pada acara penting malam ini dan memukuli seseorang, saya tidak tahu apa yang akan dilakukan majelis umum. Dia langsung menuduh penjahatnya terlebih dahulu, dan menyerahkan semua tanggung jawab ke kepala Jericho Lee. Alis Cheng Hai berkerut lebih dalam. Dia terkejut melihat Ling Shao berlumuran darah di tanah. Siapa yang berani melawan bahkan tuan muda keluarga Ling? Apakah daftar ini terlalu besar? Tetapi ketika dia melihat senyuman di wajah Jericho Lee, dia merasakan jantungnya berdebar lagi, seolah dia memahami sesuatu. Itukah yang dilakukan Li Shao? Begitu dugaan ini muncul, dia yakin bahwa dugaannya benar.
Jadi dia mendatanginya tanpa sepatah kata pun. Pohon bir menangis dalam hatinya, sudah berakhir. Meskipun Ling Feng terluka, dia cukup bersemangat saat ini. Hebat, orang ini sudah mati. Di bawah pandangan orang-orang yang berbeda, Cheng Hai berjalan ke arah Jericho Li, setengah membungkuk, menunjukkan ekspresi hormat, dan bertanya, tolong, apa yang terjadi?